Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إن من المطالب العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن يرعاها وأن يحافظ عليها تقوية الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية التي هي أعظم الروابط وأوثق الصلات، والحذر من كل ما يضعفها ويوهيها أو يخرمها ويهدمها. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وثمة أمور حذر الشرع منها ونهى عنها تؤثر في هذه الأخوة تأثيرا عظيما ضعفا ووهاء، ومن ذلك الظن السيء يظنه المسلم بأخيه. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، أي حديث النفس، لأنه من إلقاء الشيطان في نفس الإنسان. والمراد النهي عن ظن السوء، ونظيره ما جاء في القرآن الكريم بعد قوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. قال عز وجل في هذا السياق: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam dua kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Iyyakum wadh-dhanna, jauhilah prasangka, fa inna dhanna akdzabul hadits, wala tahassasu wala tajassasu wala tanafasu wala tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana." Jauhilah prasangka, karena sungguhnya prasangka adalah sedusta-dusta perkataan. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan, janganlah kalian mengintai-intai kesalahan, janganlah selalu berlomba-lomba saling iri, saling hasad, saling membenci, saling membelakangi, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sungguhnya di antara tujuan-tujuan penting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim, yaitu menjaga persaudaraan keimanan, menjaga hubungan keagamaan yang merupakan hubungan yang paling kuat dan tali yang paling kuat. Juga menghindari dari semua yang bisa melemahkan atau merusak persaudaraan. Allah Ta'ala berfirman: "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum." Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan antara dua saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Dan ada beberapa perkara yang diperingatkan oleh syariat dan dilarang olehnya yang bisa mempengaruhi persaudaraan keimanan, bisa merusak dan melemahkan persaudaraan, yaitu persangkaan buruk kepada saudara sesama muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits."
jauhilah prasangka, karena sungguhnya prasangka adalah seburuk-buruk perkataan, yaitu bisikan jiwa yang dibisikkan oleh syaitan di dalam jiwa seorang manusia. Tentu yang dimaksud di sini adalah larangan dari prasangka buruk, karena hal ini sama dengan apa yang tertera dalam Al-Qur'anul Karim setelah firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwah. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. إن الظن السيء الذي يظنه المسلم بأخيه وهو من آفات القلوب يترتب عليه من الآثار العظيمة والأضرار الوخيمة في إضعاف هذه الأخوة، بل وفي إذهابها ما لا يعلم مداه إلا الله. والظن السيء هو التهمة التي تقع في القلب بلا دليل ولا مستند إثر كلمة يسمعها المرء من أخيه أو فعل يراه من أفعاله، فيبني عليه ظنونا وأوهاما وتهما باطلة يبنى عليها عداوات وقطيعة وتناحر وعداء. فكم من علاقات زوجية تهدمت، وكم من صحبة ورفقة تفككت، وكم من إخاء ومودة تقطعت بسبب الظنون السيئة. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الظن السيء بأخيه، وهي التهمة والتخون الذي يقع في القلب، بل يلقيه الشيطان في القلب دون أن يكون له مستند. والمسلم الناصح إذا بلغته الكلمة من أخيه وتواردت على ذهنه الظنون والأوهام والتهم أبعدها وتلمس لأخيه العذر والمحامل الطيبة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، أي التمس له المحامل الطيبة لتسلم وليسلم منك أخاك. وإن لم يجد محملا طيبا قال لعل له عذرا خفي علي، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. Sesungguhnya persangkaan buruk yang dilakukan oleh seorang muslim kepada saudaranya yang merupakan penyakit, salah satu penyakit dari penyakit-penyakit hati, bisa berdampak besar dan bisa memberikan pengaruh yang sangat buruk dan berbahaya dalam merusak persaudaraan, bahkan bisa menghancurkan persaudaraan sesama kaum muslimin. Persangkaan buruk atau adz-dzannus sayyi, yaitu persangkaan yang ada di dalam hati yang tidak dibangun di atas bukti atau bersandarkan hanya dengan ucapan yang ia dengar dari saudaranya atau kelakuan yang ia lihat dari saudaranya, kemudian ia bangun darinya persangkaan-persangkaan, tuduhan-tuduhan yang batil, yang akhirnya terjadi permusuhan, pemutusan silaturahim, pertengkaran, yang mana banyak sekali hubungan-hubungan suami istri yang rusak, persaudaraan, pertemanan yang rusak, juga persaudaraan yang terputus disebabkan persangkaan-persangkaan buruk ini. Maka wajib bagi setiap muslim untuk waspada dan menjauhi persangkaan buruk kepada saudaranya, karena tuduhan dan persangkaan khianat yang ada dalam hati yang dibisikkan oleh syaitan itu tidak dibangun di atas bukti yang kuat. Dan seorang muslim yang menjaga agamanya, apabila ia mendengarkan satu ucapan dari saudaranya yang mana ucapan tersebut kemudian bisa menyebabkan ia bersangka buruk, hendaklah ia menjauhi ucapan tersebut dan mencari untuk saudaranya uzur dan kemungkinan-kemungkinan yang baik. Berkata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarra wa anta tajidu laha fil khairi mahmala.
janganlah sekali-kali engkau menyangka satu kalimat, satu ucapan yang keluar dari saudaramu sesama muslim adalah keburukan, padahal engkau masih bisa mendapatkan atau mencari kemungkinan yang baik. Yaitu maksudnya adalah carilah kemungkinan-kemungkinan baik agar engkau selamat dan saudaramu juga selamat. Dan seandainya ia tidak bisa mendapatkan kemungkinan yang baik dari ucapan tersebut, maka hendaklah ia mengatakan, mungkin ada uzur yang saya tidak ketahui, sebagaimana diucapkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, idza balaghaka an akhika syai' faltamis lahu udhra. Jika sampai kepadamu dari saudaramu sesuatu, maka carilah untuknya uzur. Fa illam tajid lahu udhra faqul la'alla lahu udhra. Dan apabila engkau tidak mendapatkan uzur untuknya, maka katakanlah mungkin dia punya uzur yang aku tidak ketahui. وأما إذا دخل المرء في الظنون الواهية تهما وتخونا وظنونا فاسدة فإنه يضر نفسه ضررا عظيما، بل ربما صارت حاله أسوأ حالا ممن ناصبه العداء بسبب موقف ما أو خطأ. روى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق. يتظنى أي يدخل في الظنون والأوهام، وهذا حال كثير من الناس. إذا سرق منه أو ارتكب في حقه خطأ لا يدري من فعله يدخل في الظنون، أعتقد أنه فلان، بل إنه فلان، نعم لقد رأيت فلانا في ذلك المكان، ثم يدخل في تهم وغيبة ووقيعة ونميمة وآثام عظيمة، حتى إن حاله لتصبح أعظم إثما من إثم السارق. وقل مثل ذلك في سائر الأخطاء والمخالفات. وعلى سبيل المثال قد يصاب المرء بالعين فيتضرر إما في بدنه أو في بعض ممتلكاته، فيدخل في هذه الظنون والتهم، إنه فلان، بل هو فلان، إني أعرف من فلان كذا، ويخوض في أعراض إخوانه تهما باطلة ودعاوى زائفة لا تقوم على دليل، غيبة ونميمة واستطالة وأذى عظيما، فتكون حاله أشد حالا من العائن الذي حسده أو أصابه بالعين. Adapun jika seseorang memasukkan pada dirinya prasangka-prasangka buruk, pikiran-pikiran buruk, maka itu akan berbahaya bagi dirinya, bahkan sangat berbahaya. Bahkan bisa jadi kondisinya lebih buruk daripada orang yang benar-benar memusuhinya. Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Ma yazalul masruqu minhu yatadhanna hatta yasira a'dhama minas sariq." Terus menerus seorang yang kecurian atau dicuri darinya suatu barang menyangka atau berprasangka buruk sampai ia lebih parah daripada orang yang mencuri. Yatadhanna maksudnya ia masuk kepada prasangka-prasangka, pikiran-pikiran buruk, dan ini kondisi kebanyakan manusia apabila dicuri darinya sesuatu atau ada kesalahan yang diperbuat pada haknya dan ia tidak mengetahui siapa yang mengerjakannya, maka ia pun masuk ke dalam prasangka-prasangka buruk. Mungkin saja ia mengatakan, mungkin fulan yang melakukan, atau mungkin fulan, sungguh aku melihat fulan di tempat tersebut. Kemudian ia masuk dalam prasangka kepada ghibah, kepada fitnah, kepada adu domba, dan dosa-dosa besar. Bahkan kondisinya bisa menjadi lebih parah daripada dosa seorang yang mencuri. Demikian juga pada kesalahan-kesalahan yang lain. Kita bisa mengambil suatu contoh, yaitu apabila ada seorang yang terkena penyakit ain, kemudian ia sakit atau mengalami sakit di badannya atau di sebagian harta miliknya, kemudian ia masuk dalam
prasangka-prasangka buruk, tuduhan-tuduhan dusta. Ia mengatakan mungkin fulan atau mungkin fulan, atau aku mengetahui bahwasanya fulan demikian, dan ia merusak kehormatan saudara-saudaranya sesama muslim. Ia membangun persangkaan-persangkaan dusta yang tidak dibangun di atas bukti. Ia menggibah atau bahkan merusak kehormatan saudaranya sesama muslim. Maka kondisi yang demikian lebih parah daripada orang yang benar-benar hasad kepadanya atau menimpakan ain kepadanya. فعلى المسلم أن يريح نفسه في هذا الباب ويريح قلبه، وأن يحسن الظن بإخوانه ويحمل أخطاءهم أو أقوالهم على أحسن المحامل، كما يحب أن يفعل معه لو كان هو صاحب ذلك القول أو الفعل. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء ظنك بأخيك المسلم. أي إن أصبت في سوء ظنك فيه وصار الأمر مطابقا للواقع لم تؤجر على ذلك، فليس من وراء سوء الظن فائدة. وإن لم تصب وكان الأمر مجرد تهمة بلا دليل فإنك تبوء بإثم عظيم، ولا سيما إذا تبع هذا الظن السيء ما تبعه من أمور وأعمال. وفي الغالب أن الظن يتبعه أمور كثيرة، منها التجسس، إذا ظن فيه السوء أخذ يتجسس عليه وعلى أفعاله، وإذا تجسس ترتب على ذلك وقيعة وغيبة ونحو ذلك. ولهذا لما نهى الله عز وجل عن الظن السيء أتبع ذلك بالنهي عن التجسس، ثم أتبعه بالنهي عن الغيبة، لأنها أمور وشرور يتوالد بعضها من بعض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا فليتجنب كثير منه احتياطا. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi perkara ini, dan hendaklah ia selalu bersangka baik kepada saudara-saudaranya dan membawa kesalahan-kesalahan dan ucapan-ucapan mereka kepada persangkaan yang baik dan kemungkinan-kemungkinan yang baik, sebagaimana ia suka apabila diperlakukan demikian, dari baik itu dari ucapannya ataupun perbuatannya. Berkata Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah: "Iyyaka minal kalami ma in asabta fihi lam tu'jar." Jauhilah ucapan yang engkau, atau jika engkau benar maka engkau tidak mendapat pahala. Wa in akhta'ta fihi athimta. Tapi jika engkau salah maka engkau akan berdosa. Wa huwa su'u dhannika bi akhikal muslim, yaitu persangkaan burukmu kepada saudaramu sesama muslim. Maksudnya adalah jika engkau benar dalam persangkaan burukmu dan benar-benar sesuai dengan fakta, maka engkau tidak mendapat pahala. Jadi tidak ada kebaikan sedikit pun dari persangkaan buruk. Dan jika engkau salah dalam persangkaanmu dan itu sekedar tuduhan tanpa bukti, maka engkau akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Apalagi jika persangkaan buruk itu diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang mana kebanyakan dari persangkaan buruk itu diikuti oleh pengintaian atau mencari-cari kesalahan. Jika seorang bersangka buruk kepada saudaranya, ia akan mencari-cari kesalahannya. Dan apabila ia mengintai-intai itu mencari-cari kesalahannya, maka ia akan terjatuh pada fitnah, terjatuh pada ghibah dan sejenisnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dari persangkaan buruk, Allah kemudian mengikuti larangan tersebut dengan larangan tajassus, yaitu mencari-cari kesalahan. Kemudian Allah melarang juga dari perbuatan ghibah,
Karena itu semua adalah perkara-perkara dan keburukan-keburukan yang saling mengikuti satu sama lainnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni its. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan, janganlah saling menggibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya atau bangkai saudaranya? Tentulah kalian tidak menyukainya. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Ta'ala melarang hamba-hambanya yang beriman dari kebanyakan prasangka, yaitu tuduhan-tuduhan kepada keluarga, kepada kerabat, dan kepada manusia yang bukan pada tempatnya. Karena sebagian prasangka tersebut adalah murni dosa, maka hendaklah kebanyakannya dijauhi sebagai bentuk kehati-hatian. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله نهى الله تعالى عن كثير من الظن السوء بالمؤمنين فإن بعض الظن إثم وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي وفي ذلك أيضا إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلاف ذلك منه ولا تجسسوا أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين ولا تتتبعوها واتركوا المسلم على حاله واستعملوا التغافل عن أحواله التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي ولا يغتب بعضكم بعضا والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه ثم ذكر مثلا منفرا عن الغيبة فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه شبه أكل لحمه ميتا المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه فكما أنكم تكرهون أكل لحمه وخصوصا إذا كان ميتا فاقد الروح فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيا. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Allah Ta'ala melarang dari kebanyakan persangkaan buruk kepada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sungguhnya sebagian prasangka adalah dosa, yaitu persangkaan yang kosong dari kebenaran dan bukti, seperti persangkaan buruk yang disertai dengan ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Karena adanya persangkaan buruk dalam hati itu tidak sekedar berhenti pada hal tersebut, akan tapi seorang yang bersangka buruk kepada saudaranya, ia akan terus melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak pantas dan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Maka persangkaan buruk, membenci, memusuhi saudara muslim adalah perkara yang dilarang dalam agama kita. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan-kesalahan kaum muslimin. Jangan mengintai-intai kesalahannya. Tinggalkan, biarkan seorang muslim pada keadaannya dan berusahalah untuk pura-pura tidak mengetahui apa yang ia lakukan, dan tidak boleh untuk mengintai-intainya, karena hal tersebut bisa mengakibatkan seorang terjatuh kepada dosa. Dan janganlah wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah kalian saling menggibah satu sama lain. Dan gibah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah walau kana fih. Engkau menyebutkan saudaramu tentang saudaramu apa yang ia tidak sukai meskipun itu benar ada padanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan yang membuat orang jauh atau tidak suka melakukan ghibah, yaitu
firman-Nya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh? Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan bangkai saudaranya? Tentu kalian tidak suka. Allah Subhanahu wa taala memiripkan memakan daging atau memakan bangkai saudara yang tentunya tidak disukai oleh semua orang, bahkan sangat dibenci, yaitu sama dengan perbuatan ghibah. Sebagaimana sebagaimana kalian membenci untuk memakan daging saudara kalian, apalagi jika itu bangkai yang sudah tidak ada ruhnya, demikian pula hendaklah kalian membenci untuk menggibahnya dan memakan dagingnya ketika ia masih hidup. ليحذر المؤمن من هذه الظنون والأوهام التي أفسدت في حياة الناس كثيرا ونخرت في أخوتهم وعلاقاتهم وأوجدت بينهم من العداوات والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله، وليعامل غيره بما يحب أن يعامل به، فإن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولا يضر المسلم إذا هجمت على قلبه ظنون ما لم يتكلم بها ويبدها. قال سفيان الثوري رحمه الله: الظن ظنان، فظن إثم وظن ليس بإثم، فأما الظن الذي هو إثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، وأما الظن الذي ليس بإثم فالذي يظن ولا يتكلم به. وعليه في مثل هذا المقام أن يذكر نفسه بحقوق المسلم عليه ويكثر من الدعاء له بالخير، فإن هذا يصرف عنه تسلط الشيطان عليه بمثل تلك الظنون. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: متى خطر لك خاطر سوء على مسلم فينبغي أن تزيد في مراعاته وتدعو له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك، فلا يلقي إليك خاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة. وإذا تحققت هفوة مسلم فانصحه في السر، واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن بل يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس، وذلك منهي عنه لأنه يوصل إلى هتك ستر المسلم، ولو لم ينكشف ذلك كان قلبك أسلم للمسلم. Hendaklah setiap mukmin untuk menjauhi dan waspada dari prasangka dan pikiran-pikiran buruk yang bisa merusak kehidupan manusia, melemahkan persaudaraan dan hubungan di antara mereka, yang bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap orang, setiap muslim bermuamalah dan bergaul kepada orang lain sebagaimana ia suka untuk diperlakukan. Karena sungguhnya seorang mukmin mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Dan tidak masalah dan tidak berbahaya bagi seorang muslim apabila masuk ke dalam hatinya persangkaan selama ia tidak ucapkan dan tidak ia tampakkan. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, adh-dhannu dhannan, prasangka itu ada dua, fadhannun itsmun wa dhannun laisa bi itsmin. Persangkaan yang mengandung dosa dan persangkaan yang tidak mengandung dosa. Fa amma dhannu alladhi huwa itsmun falladhi yadhunnu dhannan wa yatakallamu bih. Adapun persangkaan yang merupakan dosa adalah orang yang berprasangka dan ia ucapkan. Wa amma dhannu alladhi laysa bi itsmin falladhi yadhunnu wa la yatakallamu bih. Adapun prasangka yang tidak mengandung dosa yaitu yang berprasangka tapi ia tidak mengucapkannya. Maka dalam kondisi seperti ini hendaklah ia mengingat hak-hak saudaranya sesama muslim, bahkan memperbanyak doa kebaikan untuknya, karena hal ini akan memalingkan godaan-godaan syaitan dan bisikan-bisikan syaitan dari prasangka-prasangka buruk. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, mata khatara laka khatiru su' ala muslimin fayambagi an tazida fi mura'atihi wa tad'u lahu bil khair. Kapan muncul pikiran buruk terhadap saudaramu sesama muslim,
maka sepantasnya engkau justru semakin memperhatikannya, semakin mendoakan kebaikan untuknya, karena hal itu akan membuat syaitan menjadi murka dan menghilangkan prasangka itu darimu. Maka syaitan tidak akan membisikkan pikiran buruk karena engkau sibuk mendoakan dan memperhatikan saudaramu. Dan jika engkau ternyata yakin bahwasanya saudaramu terjatuh dalam kesalahan, maka nasihatilah secara diam-diam. Dan ketahuilah bahwa di antara pengaruh dari buruk sangka yaitu mencari-cari kesalahan. Karena hati tidak akan puas sekedar berprasangka, akan tetapi mencari kebenaran, sehingga ia sibuk untuk mencari-cari kesalahan. Dan ini tentu adalah perkara yang dilarang, karena akan menyampaikan kepada menjatuhkan kehormatan saudara sesama muslim. Dan seandainya tidak nampak bagimu kesalahan tersebut, maka itu lebih baik bagimu karena lebih selamat untuk hatimu. فينبغي للمسلم إذا ظن ألا يحقق وعليه أن يكره ذلك من نفسه ولا يضره ذلك ما لم يعتدي به يدا أو لسانا، ولا ينبغي للمرأة على وجه الخصوص أن تغلبها الغيرة فتشقى وتسيء وتظلم. وليتفكر المسلم في هذا المقام كم من الشرور والمظالم تترتب على إعمال الظن السيء من عداوات وخصومات وقطيعة لا مستند لها غير سوء الظن واتهام السرائر جزافا. عن أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله قال: لا تعادين رجلا ولا تناصبنه حتى تنظر إلى سريرته بينه وبين الله عز وجل، فإن تكن له سريرة حسنة فإن الله تبارك وتعالى لم يكن مخذله بعداوتك له، وإن كانت له سريرة رديئة فقد كفاك مساوئه، فلو أردت أن تعمل به أكثر من معاصي الله لم تقدر. وما أجمل الشأن بالمسلم أن يجاهد نفسه على التمتع بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة من هدايات هذه الشريعة وتوجيهاتها العظيمة التي تكفل للناس في حياتهم راحة وأمنا وطمأنينة وقوة في المحبة والصفاء والإخاء. بل هذا متأكد على كل مسلم أن يرعى هذه الحقوق والآداب تجاه إخوانه المسلمين إبقاء لأخوة الإيمان ورابطة الدين. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أخوتنا وأمننا وإيماننا وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maka seyogianya setiap muslim jika ia berprasangka kepada saudaranya untuk tidak mencari-cari kebenaran prasangka tersebut. Sebaliknya hendaklah ia membenci hal itu darinya, dan itu tidak berbahaya baginya selama dia tidak melampaui batas, baik itu dengan perbuatan ataupun dengan ucapan. Dan juga tidak pantas bagi seorang wanita secara khusus untuk terpengaruh oleh rasa cemburunya sehingga ia menjadi sengsara dan berburuk sangka dan berbuat zalim. Kemudian setiap muslim hendaklah untuk memperhatikan betapa banyak keburukan, kezaliman yang disebabkan oleh persangkaan buruk, yang mana persangkaan buruk tersebut menyebabkan permusuhan, pertengkaran, pemutusan silaturahim, yang persangkaan tersebut tidak dibangun di atas bukti, ya, kecuali hanya tuduhan-tuduhan yang dusta. Dari Abu Hazim Salamah bin Dinar rahimahullah, ia mengatakan, la tu'adiyanna rajulan wa la tunasibannahu hatta tanzura ila sariratihi bainahu wa bainallahi azza wa jalla. Janganlah engkau memusuhi seseorang, janganlah engkau menampakkan permusuhanmu
sampai engkau melihat kepada apa yang tersembunyi darinya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Jika ia mempunyai rahasia hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu Allah Tabaraka wa taala tidak akan membiarkannya karena permusuhanmu. Dan jika ia mempunyai rahasia yang buruk, maka sungguh cukup Allah sebagai pelindungmu. Dan seandainya engkau ingin melakukan sesuatu yang lebih besar dari maksiat kepada Allah, maka engkau tidak akan mampu melakukannya. Maka sungguh indah bagi seorang muslim untuk bersungguh-sungguh dan berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia, adab yang sempurna yang diambil dari petunjuk-petunjuk syariat kita, juga bimbingan-bimbingannya yang agung yang akan menjaga dan menjamin bagi kehidupan manusia ketenangan, keamanan, ketentraman, kekuatan dalam persaudaraan dan saling cinta mencintai. Bahkan ini ditegaskan bagi setiap muslim untuk benar-benar memperhatikan hak dan adab terhadap saudaranya sesama muslim, untuk menjaga ukhuwah keimanan, persaudaraan keimanan dan tali agama. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga kita semua, menjaga persaudaraan kita, menjaga keimanan dan keamanan negeri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki segala urusan kita. Sungguhnya Allah Tabaraka wa taala Maha mengabulkan doa. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Ikhwatal Islam, azakumullah, pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, demikianlah program acara dalam format rekaman yang kami hadirkan ke layar kaca Anda. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV.